Ini hari Kamis 22 Agustus 2024. Untuk kesekian kalinya kita bertemu lagi di ruang webinar dan tentu saja kita masih di periode pembahasan tentang leadership Bapak Ibu. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tepat waktu dan kita akan segera memulai kegiatan webinar kita hari ini. Dan mudah-mudahan juga nanti Bapak Ibu mendapatkan satu dua hal insight untuk bisa diaplikasikan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Hari ini kita akan ngobrol, kita akan banyak belajar bersama Bapak Seties Nomo atau biasa kami memanggil beliau dengan nama Pak Nomo. Beliau adalah Service and Commercial Expert. Dan topik kita hari ini adalah tentang servant leadership. Apa itu servant leadership? Bagaimana kita menuju ke sana? Atau apakah kita sudah menjadi leader seperti yang diharapkan oleh tim kita? Kita akan belajar banyak bersama Pak Nomo sore hari ini. Pak Nomo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Vina. Apa kabar, Mbak Vina? Terima kasih sudah Bapak sehat undang juga dan ya? masuk ke sini. Sehat, Alhamdulillah. Iya, kita semuanya sehat dan berbahagia, Pak, sehingga kita bisa ada bersama-sama di ruangan Zoom ini untuk Terima belajar kasih banyak nih dari Pak Nomo. kehadirannya dan kesempatannya pada siap. Iya, dengan senang hati Bapak. Baik, Bapak Ibu, silakan yang baru Ya, bergabung untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan oleh teman-teman tim dari Akubang di kolom chat. Dan nanti pada saat Pak Nomo memaparkan materi, kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi, silakan saja dengan raise hand, kemudian atau bisa juga menuliskan pertanyaan atau bahan diskusinya di kolom chat. Kita akan lakukan diskusi yang menarik selama 1,5 jam ke depan ini. Oke, kita mulai saja ya Pak Nomo ya, supaya tidak terlalu banyak buang waktu, supaya banyak hal yang bisa digali nih dari Bapak tentang servant leadership. baik. Silakan. Terima kasih, Mbak Vina dan teman sekalian. Selamat sore, teman-teman sekalian, para peserta yang atau saya hormati dan saya banggakan. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya untuk dapat bisa sharing sore ini. Moga-moga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama dalam rangka kita mau mengembangkan diri kita menjadi orang yang lebih baik pada saat kita memimpin tim kita ya. Eh, saya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Saya Setias Nomo, saya di Jakarta atau di ibu kota Indonesia gitu ya. Sementara mohon maaf saya sharingnya di ruang mungkin tidak di tempat umum tapi di kamar gitu, karena saya lagi di luar. Baik, kita bicara tentang hal yang berkaitan dengan leadership. Jadi eh, materinya berat memang, tetapi kalau kita bahas dan kita lakukan sehari-hari menjadi tidak berat ya, karena tidak dilakukan secara sekaligus persyaratan atau karakteristik sebagai seorang servant leadership yang baik. Ya, izin saya membuka slide dulu. Sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Vina tadi atau Bu Vina. Nanti kalau ada teman-teman yang atau peserta yang ingin menyampaikan sesuatu atau barangkali yang ingin berdiskusi atau menanyakan hal-hal yang akan saya sampaikan atau saya sampaikan, bisa langsung di interupsi saja atau dekat saja supaya tidak kehabisan waktu. Nanti di belakang biasanya ada beberapa peserta yang wah nggak sempat nanya nanti ya. Sempatkan diri untuk nanya karena masing-masing kita sudah punya modal, sudah punya saldo gitu ya. Jadi sekarang tinggal nambah saja. Atau barangkali tinggal menambah, mentransfer gitu ya. Mengurangi boleh, tapi mengurangi harus ditambah lagi gitu ya. Ya, rekan-rekan saya mulai dengan tujuan dulu. Jadi pada saat kita melakukan proses menjadi seorang leader atau pemimpin itu, maka yang paling mudah dilihat oleh orang lain, yang paling mudah dideteksi atau diidentifikasi oleh orang lain, terutama adalah anak buah atau subordinate kita, itu adalah sikap dan perilaku. Ya, if we are talking about attitude and behaviors, maka attitude and behaviors as a leader atau sebagai seorang pemimpin itu harus harus searah sejajar ya.
Dengan apa? Dengan visi organisasi. If we are talking about vision, vision itu adalah what the things that you can get atau what will you get. Itu disebut dengan vision. Nah, atau what do you want to get itu vision. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang visi berarti sesuatu yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Ya. Itu biasanya saya ambil yang paling simpel ya, walaupun banyak sekali teori atau banyak konsep yang berkaitan dengan vision and mission also ya. Jadi kalau kita bisa membedakan antara visi dan misi, kalau visi adalah what do you want to get, kalau mission itu what do you want to be, nah, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang atau bicara tentang misalnya contoh, kalau saya ingin menikah, visi saya adalah get married, saya menikah. What do you want to be? Kalau laki-laki, I want to be a good husband, nah, gitu ya. Atau kalau seorang istri, I want to be a good wife, gitu ya. I want to be a mom, I want to be a good apa kids atau good apa son, good girl dan seterusnya itu mission, ya. Jadi ada orang yang visi dan misinya bisa satu kali tercapai dan kemudian dua-duanya bisa teraih. Itu ada orang yang visinya sudah tapi misinya belum. Ada yang misinya sudah tapi visinya agak kabur-kabur gitu ya. Jadi ada visi organisasi. Nah, yang kita bicarakan adalah visi organisasi yang berorientasi kepada layanan. Ya gitu ya. Jadi kalau kita di bank berarti layanan berarti kepercayaan paling tinggi ya, atau trust, karena saya akan menaruh uang saya menitipkan uang saya ingin berinvestasi dan yang lain-lain itu kepada pihak atau pada orang atau pada tempat yang pas yang saya percayai ya. Nanti itu menjadi bagian yang paling basic, menjadi bagian yang paling mendasar bagi seorang pemimpin untuk bisa menjadikan apa aspek kepemimpinannya itu menjadi aspek yang Halo, Pak Nomo. Sinyal Bapak mungkin ya agak nge-freeze nih. Bapak Ibu yang lainnya mendengar Pak Nomo atau hanya saya saja yang tidak mendengar beliau? Tidak, Tidak kedengaran juga ya, sepertinya. tidak. Ya, Ya, sepertinya tolong Bu. sepertinya sinyal di tempat Pak Nomo oh, ini terlempar keluar. oh terlempar ya. Oh maaf Ah, maaf. sekarang Jadi sudah ada suaranya, Pak. oh baik baik. Maaf. Maaf ya tadi kayaknya kok eh, terlempar keluar. Maaf. Ya, oke, baik. Saya ulang sekali Silakan, lagi. Pak. Jadi kita bicara tentang visi dan misi, maka kita bicara tentang visi yang berorientasi kepada layanan ya. Kepada layanan berarti layanan yang kita lakukan atau semua hal yang kita lakukan itu harus berujung atau harus mengarah kepada satu profit, dua sustain. Ya. Kalau kita bicara tentang perusahaan, perusahaan itu pasti dua itu, profit dan sustain, ya. Menguntungkan dan tetap bisa berdiri kokoh, gitu ya, bertahan. Jangan sampai menguntungkan 2 bulan sudah nggak ada lagi, gitu ya. Atau ada terus tapi merugikan. Sebenarnya itu bukan ini. Kalau kita mungkin orang yang mau apa sharing happiness atau sharing apa uang yang nggak pakai atau barangkali uang nganggur gitu ya, itu silahkan saja. Tapi atau tujuan bisnis pada umumnya adalah profitable and sustainable. Ya, jadi semua eh, yang dilakukan oleh pimpinan di organisasi itu adalah hal-hal yang mengarah kepada profit atau generating revenue untuk mengarah kepada profit dan sustain. Yang kedua adalah tujuan kita mengembangkan motivasi kepemimpinan yang tinggi untuk memberikan support ya, support kepada apa? Kepada kinerja layanan yang optimal. Ya, jadi jangan sampai nanti pemimpin tidak memberikan dukungan atau tidak mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan generating revenue, tetapi malah menghambat.
Ya, nanti saya akan banyak berikan contoh hal-hal yang di lapangan atau di operasional ya. Pemimpin seperti apa yang tidak memberikan support atau dukungan terhadap bagaimana menjadi revenue. Itu barangkali tujuan kita. Kalau misalnya ada tujuan yang lain, nanti silakan ditambahkan. Tapi tujuan kita selama 1,5 jam itu. Nah, ini saya baca saja, atau tidak ada bisnis di zaman sekarang ini yang bisa berhasil dan berkembang pesat, ya, kecuali apabila setiap individu, tolong diingat, setiap individu yang terlibat dalam organisasi itu secara aktif. Jadi nggak ada orang yang di dalam organisasi itu yang ongkak-ongkak, yang nongkrong-nongkrong, yang mengomentari atasan, yang mengomentari teman lain, gitu ya, atau tidak terlibat secara aktif terhadap kemajuan perusahaan, gitu ya. Kalau seperti itu nanti akan leader yang akan turun tangan. Apakah dia akan menangani sendiri atau barangkali dia menyuruh para jajarannya, jajaran manajemennya, atau barangkali dia membiarkan saja. Tapi orang seperti ini tanda kutip ya, kalau kita kenal sebagai orang toksik ya, toksik itu berarti yang mengganggu ya. Kalau di pohon itu benalu ya dipotong gitu ya. Mau di atas, mau di pangkal, mau di tengah dipotong saja itu benalunya. Ya. Either itu apakah itu mengorbankan semua batangnya atau sebagian saja gitu ya, barangkali ini leader. Nah, sekarang kita cek apakah kita itu sebagai seorang pemimpin yang sudah cukup efektif, gitu ya. Pakaian kita sudah ada, ya. Kostum kita sudah ada, kursi sudah ada, jabatan sudah ada, orangnya pas apa enggak, gitu ya. Are you a proper leader to to become a good leader that I want to follow you, ya, baik enthusiastically maupun secara sukarela, gitu ya. Apakah secara antusias saya akan mengikuti Anda, atau secara sukarela saya mengikuti Anda, atau karena memang jabatan saya terus mendoakan, nah, muka-muka diajak turun, nah orang nggak benar gitu ya, misalnya contoh. Jadi Anda bisa mengukur sendiri. Nah, sekarang saya tanya beberapa, mungkin kalau ada mau sharing, apakah Anda sebagai misalnya ya leader di kelompok Anda sendiri sudah merasa bahwa saya sebagai seorang pemimpin yang efektif? Boleh sharing? Nggak apa-apa kalau mau sharing. Ada? Kalau nggak ada saya lanjutkan dulu. Dari teman-teman nggak ada atau belum ini ya, efektif seperti apa ya Pak, gitu. Jadi nanti kita akan tahu bedanya seperti apa. Ada Bu Ari atau Pak Nyoman barangkali, Pak Nyoman Sulistiana atau Bu Ari Brilianti, monggo Pak Nyoman kalau mau sambil tes suara. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ingin berdiskusi sebelum dilanjutkan lagi oleh Pak Nomo. Ada pertanyaan Ada. dulu. Belum Apakah Anda mungkin sudah Pak ya? sebagai seorang pemimpin yang efektif? Nah, gitu ya, ngukur diri aja nggak apa-apa. Iya Pak Nyoman, di on kan dulu Pak suaranya. Halo ya Pak, Iya, yang efektif Pak ya, ya betul. mungkin eh, pemimpin yang mampu memberikan atau memberdayakan para pekerjanya untuk bekerja sesuai dengan kemampuan maksimal atau potensi yang dimiliki oleh eh, karyawannya atau subordinatnya gitu Pak. Jadi setiap karyawan kan punya potensi yang maksimal Pak ya. Jadi yang pemimpin yang efektif itu bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh subordinatnya tadi. Ya, baik, terima kasih. Waduh, bagus sekali jawabannya. Kalau begitu, Pak Nyoman ngukur diri. Apa Bapak kira-kira sudah, nah kalau misalnya range-nya 1 sampai 10 deh, nggak usah 1 sampai 100 ya, 1 sampai 10 aja. Kira-kira Bapak ada di angka berapa ini? Kalau angka 10 tadi seperti yang dikehendaki Bapak, kalau angka 1 adalah jauh dari yang dikehendaki, kira-kira Bapak akan di angka berapa ini? Nggak Mungkin apa-apa masih yang ngukur diri sekali-sekali. subjektif mungkin Pak ya Mas ini Pak ya, hanya sebatas pengukuran Iya, iya, diri. iya, iya, boleh, boleh, silakan, Pak. Mungkin masih Self esteem by self. ya di range 7 atau 8 mungkin Pak. 7 atau 8. Iya. Atonya itu lebih sering ke 8-nya atau ke 7-nya? 8 lah Pak. Hmm. Gitu dong. Confidence ya. 8. Bisa menjadikan ukuran bahwa di 8. Kira-kira apakah
eh, anak buah atau subordinate yang ngikut atau sebagian dari teman-teman Bapak ngikutin Anda, atau kira-kira kita selalu dekat kepada mereka? Artinya apa? Pull atau push. Kalau push itu berarti mereka ini ya, mereka memang didorong oleh keinginan yang kuat. Kalau pull berarti Bapak yang menarik. Nah, gitu. Gimana Pak? Nah, kira-kira Bapak apakah eh, saya yang terus mendekati mereka, terus akhirnya mereka respect pada saya, atau karena orang tersebut sudah dari awal ikutin saya terus. Nah, gitu. Karena kita satu misi atau satu visi atau satu pandangan. Kan kita harus bestie dulu Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian, harus bestie dulu. Aduh bos gue itu bestie gue, jadi enak banget kalau diikutin gitu loh. Kan biasanya gitu tuh. Ya silakan Pak Nyaman. Hmm, ya gimana Pak ya? Mungkin di awal mungkin kita dulu yang mungkin harus mengetahui Pak ya. Jadi kita yang lebih mendekatkan apa untuk mengenal lebih dalam lagi eh, subordinatnya kita gitu. Jadi biar kita lebih kenal aja, lebih tahu potensinya. Jadi karakter masing-masing seperti apa kayak gitu. Nanti baru kita bisa menyesuaikan mungkin bagaimana bentuk eh, komunikasi yang baik kepada mereka, nah, supaya mereka juga nyaman ke kita gitu Pak. Baik, terima kasih. Waduh keren ini. Kalau di leadership namanya approach, ya, to be a leader itu tidak mudah, kecuali ada kemauan yang kuat dari pemimpinnya itu sendiri untuk mendekat kepada anak buah. Sebelum kita memikirkan pekerjaan mereka, kita harus memikirkan mereka dulu. Nah, itu nanti kita bahas banyak ya. Jadi dan approaching-nya harus benar. Nah, kalau saya kebetulan saya kerja di airline atau di penerbangan, sehingga approach itu mau landing di mana, dengan ketinggian berapa, apa yang kita lakukan itu keren itu. Jadi nanti landingnya mulus. Nah, gitu Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Ada lagi yang saya atau kalau enggak saya lanjutkan dulu. Eh, atau ada pertanyaan barangkali? Silakan. Kalau enggak, saya teruskan dulu ya. Oke. Pak Nyoman tadi mengukur diri bahwa saya 8 Pak, dari range 1 sampai 10. Berarti sudah mendekati sempurna, sudah mendekati yang bagus. Artinya apa? Kita harus confidence, kita harus yakin, kita harus percaya diri bahwa uh, I am the right person to be with, untuk apa? Untuk mengarah kepada tujuan, gitu ya. Mungkin saya tambahkan saja sedikit di sebelah sini aja ya, sebentar saya tuliskan aja. Ini menurut penelitian aja ini. Ya, jadi ada beberapa hal yang kaitan. Jadi manusia dan tujuan. Ternyata di dunia ini ya, orang yang hidup ini rata-rata ini ya, 27% orang hidup ini tidak punya tujuan yang jelas. Jadi harus hati-hati nih, kita masuk di mana nih. Jadi ada yang seperti ini. 27% tidak punya tujuan yang jelas. Saya di sini cuma sebentar aja loh Mas. Paling juga berapa tahun lagi juga diganti. Karena saya di sini juga nggak ada ini juga. Terus gimana? Nah, oke. Yang kedua, 60% orang hidup di dunia ini punya tujuan berubah-ubah. Ya, kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ini mohon maaf ini saya sampaikan gender ya, gender ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu, ibu-ibu kalau diajak suaminya kemana terserah. Nah, ini ya, terserah ini range-nya 1 sampai 2.000 ini. Nah, ke arah mana aja sebetulnya benar, tapi kalau diajak kemana itu, misalnya makan siang ya, makan kemana terserah ya udah siang, terserah itu kan bebas ya, kita mau ajak makan soto, mau rujak, mau pecel, mau apa terserah. Begitu diajak makan soto, kok soto lagi sih, nah berarti dia nggak mau. Begitu pecel, ya pecel, nah, terus apa maksudnya, nah, itu kita harus bisa membaca yang tidak disampaikan, khusus untuk wanita ya, pada wanita maksud saya. Yang ketiga adalah di dunia ini ternyata 27, 60, 10%
Orang hidup di dunia ini punya tujuan jelas, tetapi tidak dituliskan, ditulis atau disampaikan. Oke, kita liburan ya, ya ke arah pantai lah. Atau kita liburan ke arah gunung. Oke, kita liburan ke Nyelam. Jadi kan jelas, itu aja. Tujuannya jelas, tetapi nggak clear, nggak disampaikan ke sana tiba-tiba. Nah, berarti sisanya berapa ini? Yang keempat hanya 3%. Ya, orang yang punya tujuan jelas dan disampaikan atau dituliskan. Nah, kenapa visi dan misi itu mesti dituliskan? Karena supaya kita jelas mau ke arah mana dan pimpinan itu diikuti oleh anggotanya atau oleh subordinate, oleh anak buah dan seterusnya. Itu employee-nya, ya. Kalau di buku apa di buku Adversity Quotient, ini saya tutup apa sambil ini ya. Orang yang tidak punya tujuan jelas ini disebut dengan the quitters. Ya, bukan quiet tapi quit. Quitters apa? Berhenti ya. Ya, nggak punya tujuan. Segini aja ya udahlah, saya gini aja lah. Tetap mau mau dapat ini ya syukur, kalau enggak ya udah segini quit. Jadi berhenti. Pak Gitu ya. Nomo, maaf saya potong dulu. Ada Ya, pertanyaan di kolom chat, Pak Nomo, apakah mau dibacakan atau disimpan dulu? boleh silakan 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 silakan. Baik, dari Bapak Abdi Bayu, terima kasih sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Yang pertama, bagaimana cara memimpin staf yang jauh lebih senior atau lebih lama bekerja daripada leadernya? Kemudian yang kedua, bagaimana memotivasi karyawan yang hilang minat bekerjanya? Silakan Pak Nomo. Waduh, ini berat ini pertanyaannya ya. Oke, yang lebih senior. Ya, oke, lebih senior itu berarti lebih lama bekerja atau dia lebih mampu. Saya dulu juga pernah memimpin anak buah yang tahun 95 itu dia manajer saya. Ya. Tahun 2003 berbalik arahnya. Jadi dia menjadi bawahan saya. Ini pengalaman saya aja ya. Saya sampaikan adalah bahwa kita harus tetap di koridor tadi, vision the vision. Artinya begini, jangan sampai the quality of our leadership itu tidak tampak sama sekali, dan juga di atasan yang atau di bawahan yang tadi pernah menjadi atasan kita, bukan senior aja ya, menjadi atasan. Ya, nanti saya sampaikan. Jadi ini saya selesaikan dulu, nanti setelah ini saya balas ya, saya selesaikan. Jadi atau saya respons. 60% tidak punya tujuan, 27 tidak punya tujuan jelas, 60% punya tujuan berubah. Ini disebut dengan the campers, orang yang camping. Ya, ngetem di sini, ngetem di sana, di tenda di situ, pindah lagi, nanti di teras dan seterusnya. Ya, nah, kita teruskan. 10% ini masuk kategori yang disebut dengan the climbers. Climbers. Kemarin kita di Olimpiade menang ya, panjat tebing. Orang Indonesia suka banget ya panjat tebing, gitu ya. Jadi berliku-liku dan naik di jalan juga itu betul banget ya, bagus banget ya. Itu masih climbers. Nah, yang disebut dengan orang yang itu dituliskan dan disampaikan ini masuk kategori the outstanding person. Standing person ya, atau leader boleh person, tapi di sini lebih person. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa kalau kita ingin menjadi the effective atau good leader, kita harus jadi the outstanding person dulu. Nah, ini tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang pertanyaan tadi Pak, siapa yang bertanya ini? Maaf, Bapak sebentar, yang bertanya. Oke, Pak Adi Bayu ya, Pak Abdi Bayu. Oke, jadi Pak Abdi Bayu, Anda atau kita harus punya tujuan yang jelas dan menuliskannya sehingga kita menjadi outstanding person. Nah, kita setiap
tindakan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan harus mengarah kepada tujuan. Apabila kita pengen pohon kita rindang, nggak terlalu pengen banyak buah, ya nggak apa-apa, daunnya banyakin. Gitu ya. Kalau kita pengen pohon kita cepat berbuah dan tidak terlalu rindang, ya daun-daun dan rantingnya banyak dipotong. Gitu ya. Kalau kita tidak ingin banyak, ya dipotong semuanya. Gitu ya. Jadi contoh ya. Jadi harus ada rasa hal yang goal oriented kita tinggi sekali supaya kita bisa setiap tindakan kita bisa kita arahkan ke sana. Ya gitu ya. Termasuk tadi Pak Adi Bayu, kita harus memiliki ability and capability. Gitu ya. Apalagi nih ya, kemampuan dan kapabilitas. Sesuai dengan yang saya ketahui, jadi ini ability and capability ini dibangun oleh beberapa hal. Nah, itu ya. Oke, saya share dulu karena butuh tempat diskusi. Pertanyaan kedua, mohon maaf ya belum saya respons. Saya share screen lagi. Oke, ini saya insert dulu ya. Oke, ini segitiganya begini, gitu ya. Jadi ability and capability itu dibangun dengan tiga hal, ya. Yang atas ini disebut dengan yang SKA itu skills, gitu ya. Jadi dibangun oleh tiga hal, satu skills, dua adalah knowledge. Oke, seperti ini. Dan yang ketiga adalah attitude. Oke, ketiga ya. Jadi ability and capability itu dibangun oleh tiga hal. Ini ability and capability. Oke. Oke, ini sentuh back. Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Oke, ini aja deh. Jadi, kemampuan dan kapabilitas itu dibangun oleh tiga hal yang saya sebutkan ini. Ya, kalau ditanya dari tiga hal ini, kira-kira mana yang paling besar pengaruhnya terhadap kapabilitas seseorang? Pertanyaan dari Pak Bayu tadi bagus ya. Mana yang paling besar? Ya Anda memiliki kemampuan di mana, gitu ya. Tapi yang paling bisa diikuti oleh orang lain dan direspek oleh orang lain adalah di attitude. Attitude itu mempengaruhi kapabilitas dan kemampuan seseorang atau ability kemampuan mampu itu sekitar 60 sampai 85%. Ya. Oke, ini di situ. Knowledge itu ternyata, mohon maaf sekali lagi ya, bahwa knowledge itu ternyata menduduki tempat yang paling kecil. Ya. Knowledge itu paling kecil 5 sampai 15%. Ya. Skills di tengah-tengah itu berapa? 10 sampai 25.
Ya, jadi skills. Nah, itu ya. Oke, ini contoh aja, contoh yang berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi, berkaitan dengan pertanyaan Pak Bayu. Jadi, seorang pemimpin itu bagaimana diikuti oleh orang lain, senior, junior, atau colleagues atau kolega yang sebaya dengan kita. Nah, itu diikuti karena apa? Karena attitude kita, atau ditunjuk itu karena attitude kita. Berapa? 60 sampai 80%. Ya. Kalau kita agak ekstrimkan gitu, mohon maaf saya ekstrimkan, itu berarti yang agak parah gitu ya. Kalau orang itu knowledge-nya 100%, lainnya nggak ada, berarti orang apa itu kira-kira kalau di organisasi? Orang yang nyinyir ya. Pernah nggak lihat orang nyinyir? Semua disalah-salahin. Ya, ini salah, tapi dia sendiri nggak bisa melakukan. Nah, ini biasanya kuncinya di situ. Ya, oh ini Ronaldo itu goblok-goblokin. Ronaldo nggak bisa ngegol itu, nggak nyundul bola gitu aja. Padahal dia melihat melihat bolanya itu, sepak bola itu di tribun paling atas, yang bola sama kepalanya itu deket, tinggal nyundul doang. Kalau menurut dia di tribun itu, tapi di dunia nyata 2 meter lebih, gimana kalau nyundul ya? Nah itu ada orang-orang tertentu yang nyinyir pekerjaan dan aktivitas orang lain, tapi dia sendiri nggak bisa ngerti, nggak bisa paham. Kalau skillsnya tinggi, mohon maaf, skills tinggi, attitude-nya jelek, terus knowledge-nya juga jelek, nah itu mohon maaf, suka ngadalin ya, nipu, nah, gitu ya. Skillful kalau di tempat saya itu saya copet, ya, copet itu pinter, skillful, no, dapur dompetnya cepat tapi itu kemudian nggak ketahuan ya. Dan yang ketiga, orang yang nurut aja, nurut, skillsnya nggak ada, terus kemudian knowledge-nya juga nggak ada, nurut aja. Nah ini lebih mudah diatur. Nah ini biasanya pemimpin kayak gini. Penting pokoknya integritasnya tinggi. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi tiga-tiganya harus kita bangun. Tapi dari proses presentasi tadi berarti kita bisa simpulkan bahwa skills dan knowledge yang tinggi itu masih lebih kecil daripada minimum attitude. Sehingga kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman mau nyari temannya gimana? Atau nyari nyari anak buah yang nurut apa yang pintar? Ayo kalau tanya, saya kembalikan dulu kepada yang nanya. Mas Bayu, kalau mau Anda dapat anak buah, Anda pengen dapat anak buah yang pintar apa yang nurut? Pasti nomor satu pintar dan nurut. Tapi biasanya orang pintar nggak nurut. Dan orang yang nurut biasanya nggak pintar. Nurut banget ya. Apa pimpinannya? Beli rokok. Beli ini, beli itu. Jemput anak saya, jemput istri saya. Kadang-kadang gitu. Semuanya dilakukan. Ini besok jadi pejabat cepat itu. Daripada sekedar kamu ngerjain pekerjaan baik, itu berarti nggak benar juga, organisasinya nggak jalan sistemnya. Oke, clear ya. Jadi tiga-tiganya kita kembangkan, Pak. Jadi sama seperti sekarang ini yang kita lakukan sekarang ini, yang sekarang lagi virtual ini, virtual training itu atau learning ini sekarang ini atau mastermind ini adalah untuk satu menambah knowledge, kemudian juga menambah skills. Nanti attitude-nya terserah Bapak diterapkan pada saat kapan. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada pertanyaan lagi. Boleh saya baca langsung aja ya Mbak Vina ya? Apa ya Mbak Vina? Wah, Ya, ini silakan sudah Pak. banyak pertanyaan. Waduh, banyak pertanyaan dari ya. Atau Mbak Vina? Jadi enak nih Ya, oke. diskusi Pak. Ya, siap. Oke. Ini yang kedua tadi pertanyaannya adalah eh, eh, bagaimana motivasi karyawan yang hilang minat bekerja? Nanti di sesi akhir saya akan sampaikan. Ya, akhir nanti ada slide-nya juga ada. Ya, kemudian cara memimpin dan mimpi dari timnya dari Pak Ibu Desa ya, Bu Putu ya. Terima kasih. Eh, Tadi saya sampaikan visi adalah what do you want to get, mission adalah what do you want to be. Mimpi adalah keadaan di masa depan yang tidak berbatas waktu. Tolong diingat atau tolong bisa ditulis aja nggak apa-apa. Visi adalah keinginan di masa depan yang memiliki batas waktu, visi.
What do you want to get in the 2030 misalnya. What do you want to get next year? Itu berarti visi. Ada visi jangka pendek, ada visi jangka menengah, ada visi jangka panjang. Visi jangka panjang saya adalah menjadi kakek bagi anak-anak dan bagi cucu-cucu saya. Saya sudah punya cucu 2. Gitu ya. Itu visi jangka panjang. Visi jangka menengahnya adalah memiliki anak-anak dan cucu yang nurut pada orang tuanya dan kemudian baik sama sesama. Oke, jangka menengah. Jangka pendeknya, anak saya punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya pekerjaan sendiri, dan mereka rukun-rukun saja keluarganya. Itu jangka pendek. Ya, beli rumah, beli mobil, dan ini what do you want to get? Tapi menjadi ayah yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi menantu yang baik, itu adalah menengah dan jangka panjang. Ya, gitu ya. Eh, itu visi. Tetapi kalau mimpi, saya mimpi ini punya kapal pesiar. Kapan? Ya nantilah kalau saya kaya. Itu berarti tidak berjangka waktu. Mimpi menjadi mimpi, kalau kita terus-menerus seperti itu menjadi khayalan. Ya, jadi keadaan di masa depan atau di masa yang akan datang tidak berbatas waktu atau tidak kita kasih koridor waktunya disebut dengan mimpi atau dreaming atau khayalan saja. How to make dream come true berarti khayalan atau angan-angan di masa depan kita kasih batas waktu. Nah, that is what we call it vision. Ya, jadi itu mewujudkan mimpi. Bagaimana mewujudkan mimpi? Ya, kita tanya satu-satu. What do you want to get in the 3 years, in the next 3 years, in the next 5 years, in the next 10 years? Ya, nah, saya sekarang seperti sekarang misalnya saya jabatan saya di Assistant Vice President di sini. Tetapi at least saya tidak pernah nyangka seperti itu. Tapi pada saat dulu saya ditanya oleh atasan saya mau jadi apa, Pak? Dalam jangka waktu berapa tahun saya jadi manajer? Tahun 97 saya dinas di luar negeri, mondar mandir itu karena saya di haji gitu ya. Terus kemudian tahun 2003 saya ditunjuk menjadi GM. Saya tahun 2003 sudah jadi GM. Jadi about 20 years ago. Ya. Yang tadinya saya berangan-angan jadi manajer, saya 5 tahun kerja, tapi ternyata 10 tahun kemudian jadi GM. Oke. Ini contoh. Ya. Jadi sekali lagi, pertanyaan dari Bu Desak tadi, di Putu, bagaimana mewujudkan, Anda tahu persis yang di apa. Jadi kalau kita tahu visinya di masa yang akan datang, kita akan mudah mengarahkan. Apakah seorang leader atau sebatas diri dan selalu berada di atas? Tidak. Ya. Jadi leader itu tidak mesti harus melakukan semuanya sendiri dan duluan. Ada satu ungkapan yang bagus banget yang saya ikuti sampai sekarang. Kalau Anda ingin mencapai tujuan segera mungkin, maka berjalanlah sendiri. Kalau Anda ingin melakukan perjalanan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Aduh, keren itu. Itu kata-kata dan ungkapan yang keren yang saya ikuti sampai sekarang. Kalau Anda ingin mencapai tujuan itu cepat, jalan aja sendiri. Tapi kalau Anda ingin mencapai tujuan lebih besar dan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Waduh. Nah, kita harus membawa teman-teman kita yang satu visi, tadi sampai awal saya sampaikan, satu visi, satu tujuan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik. Dan itu resonansinya, arahnya akan lebih cepat bisa capai. Oke, saya jawab pertanyaan dulu ya. Terus kemudian, wah ini bagaimana cara, ya tadi, kalau memimpin dengan rasa percaya diri, tingkatkan skills, knowledge, dan attitude-nya Anda. Kalau kita good employee, good staff, maka you will be a good leader also. Gitu ya. Jadi kalau saya, biasanya saya pegang satu Pak. Saya itu menjadi bawahan yang apa ya, honestly atau integritinya bagus. Saya menjadi bawahan yang nurut dan apa dan jujur. Udah, itu kita pegang. Kalau pimpinan pegang, terus kemudian kita menjadi orang yang betul-betul bisa dipercaya dan nurut dan jujur, ya udah, itu menjadi plus point kita atau menjadi strength point kita. Ya, masing-masing kita harus punya strength point. Oke, nah ini betul Bapak. Nah ini
Jawabannya agak panjang yang disampaikan Pak Nyoman Sulistiana ini ya. Maaf, kita kembali ke teori di sekolah dulu. Ini saya suka dengan gambar-gambar. Ya, kita lihat Pak dan Ibu. Ada segitiga apa? Teori hierarki kebutuhan ya, betul ya. Kalau dari namanya Mas, ada ya Maslow. Apa dan Ibu tahu Maslow? Ada ya? Tahu ya Maslow. Hierarki kebutuhan yang paling rendah, yang paling di bawah itu apa, Pak? Kebutuhan akan apa? Yang paling rendah itu, yang paling bawah kebutuhan. Ini saya geser ke kanan aja atau ke kanan aja. Nah, fisik ya, fisiologis fisik. Ya, berarti fisik itu sandang, pangan, papan. Terus kemudian naik lagi apa? Aman atau safety. Ya. Terus kemudian yang ketiga naik ya, ini ada garisnya sebetulnya. Terus naik lagi, setelah itu sosial. Naik lagi apa? Harga diri. Dan yang pertama adalah aktualisasi diri. Pertanyaan tadi, bagaimana kita sedang kesulitan keuangan? Nah, ini beratnya di sini pemimpin ini. Pemimpin kalau dia sudah memimpin orang lain, maka tiga di bawah ini seolah-olah sudah tidak ada. Berat ya Pak Nyoman ya. Jadi Bapak meskipun duitnya kurang, jangan sampai atau saya bayarannya lebih kecil daripada anak buah saya. Kok bisa lebih kecil Pak? Mereka dapat uang lembur, saya nggak dapat uang lembur. Gitu ya. Kita lembur nggak dibayar, mereka lembur dibayar. Ya jangan ngiri. Waktu kita berat banget ya. Kadang-kala kalau kita lembur, Pak, lemburnya belum di ini. Oh ya udah, pakai duit saya. Nah, kita ngeluarin duit malah. Nah, leader itu, mental kita sebagai leader. Tapi kalau misalnya, ya bayar sendiri ya, ini saya kumpul di sini. Aduh, ada leader yang kayak gitu juga. Sok-sokan approach-nya kayak tadi ya. Udah melakukan pendekatan, approach. Ah, ini enak, tempe. Ini juga dia ayam enak ini. Ngambilin makanan dari anak buahnya. Ya, itu berarti, mohon maaf, bahasa saya kasar. Ini leader kere ini ya. Nggak punya. Ya, meskipun kita nggak punya uang, tapi jangan kelihatan. Makannya ngumpet-ngumpet aja. Bawa bekal dari rumah. Pura-puranya ngomongnya apa? Istri saya suka apa ya, membekali saya untuk makan siang hari. Mohon maaf ya, jadi nggak bisa beli saya. Ah, gitu aja. Santai aja Pak, kalau nggak punya uang, kalau nggak punya duit. Ya. Memang di dunia ini orang kaya kalau ngomong apa aja benar. Benar nggak Pak? Bu? Orang miskin kalau ngomong apa aja salah. Itu hukum dunia itu. Orang kaya kalau batu aja udah ribut tuh orang sekelilingnya. Tapi kalau orang miskin batu, lu bengek, pergi sana. Gitu. Jadi hati-hati betul. Yang betul ya. Jadi lagi yang masuk tadi, tiga-tiganya seolah-olah nggak ada. Ya Pak ya. Fisik sudah enggak. Walaupun kita ngontrak, jangan sampai sering-sering dideklar. Kamu enak udah punya rumah, saya masih ngontrak. Ya, nggak usah diceritain. Itu cerita lu. Ya, sering-sering. Oh ya saya pulang ke rumah. Bapak ngontrak aja, saya ngontrak sebentar di sini. Gitu aja, cuek aja. Itu udah tidak menjadi need kita lagi. Kalau orang sudah levelnya sudah leader, maka harga dirinya yang lebih utama daripada sekedar punya rumah, daripada sekedar punya mobil. Itu ya. Yang lain lagi aman. Saya tanya, Pak Nyoman, nasib saya gimana Pak Nyoman? Oh. Terus Pak Nyoman ngomong, jangan tanya nasibmu, nasibku aja nggak jelas. Ya jangan dijawab gitu. Meskipun nasib kita nggak jelas, diumpetin. Itu ya. Pak Nyoman, gimana bos kita nggak beres? Ya, bos kita memang nggak beres. Tetapi mari kita lakukan yang terbaik. Ini sosial. Jangan sampai, iya bener tuh bos kita mau nggak beres. Mari kita demo bareng-bareng. Nggak usah. Ngapain? Itu sosial. Tiga-tiganya itu harus sudah tidak tampak di orang lain. Maka akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi dan respect dari orang lain. Itu kalau yang saya alami, Pak. Ya, saya orang kampung,
Saya pernah mengajar di beberapa tempat atau saya pernah jalan di beberapa tempat yang saya alami seperti itu. Ya, artinya jawaban saya pernah jadi percaya sama orang Jepang, saya pernah jadi percaya oleh orang Inggris dan seterusnya. Tapi saya ngajar ke London, saya ngajar ke Amsterdam, saya ngajar ke Osaka dan seterusnya. Kemampuan kita kadang-kadang direndahkan. Tapi kalau kita tahu persis seperti apa sebetulnya yang kita lakukan, dan kemudian kita menambah pengetahuan, keterampilan, dan attitude yang baik, maka akan percaya diri kita akan naik. Gitu ya. Oke, ini pertanyaan itu. Dikaitkan dengan teori JDRA, praktiknya lapangan seperti apa? Oke, jadi sekali lagi ya, ada hal-hal yang kaitan dengan finansial dan non finansial. Tadi sudah saya sampaikan ya Pak Iman ya. Apakah kita akan kan ada ini saya gambar saja ya. Saya suka dengan gambar-gambar, gambar saja. Ya, jadi Pak Yaman dan teman-teman harus sudah di level apa aktualisasi diri dan harga diri. Ini kalau di Maslow sudah. Karena orang yang di atas ini bisa memotivasi yang di bawahnya. Tapi kalau Bapak masih fisik atau Ibu masih fisik, maka jangan harap bisa memotivasi orang lain. Nah, sekarang yang penting nih, saya sampaikan. Jadi kalau kita sebagai seorang leader, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada yang begini. P, terus ya, saya gambar dulu aja. Mohon maaf, ini saya menggambar. Ya, dan kemudian ada yang saya copy. Oke. Ya. Ya, jadi seperti ini ya, Bapak sekalian dan Ibu. Nah, kalau kita lihat seorang leader itu ada leader yang orientasinya adalah result. Ini saya masih result oriented. Ya. Yang di bawah ini adalah seorang pemimpin yang relation oriented. Nah, itu ya. Jadi ada orang yang result oriented, ada yang relation oriented. Kalau ditanya, berarti ada orang yang betul-betul mementingkan hasil atau leader yang mementingkan hasil dan ada leader yang mementingkan relation. Kira-kira gimana Bapak dan Ibu? Leader yang mementingkan result itu orangnya gimana? Tegas ya. Tegasannya tinggi, toleransinya nggak ada. Jadi kalau nyuruh anak buah, pokoknya gua nggak mau tahu. Besok, tahun depan, 2025, harus lebih untung dari sekarang. 10% naik. Paham? Nah, itu result oriented. Tegasannya tinggi, toleransinya nggak ada. Pak, ini besok itu tahun ini. Alah, nggak ada alasan. Nah, tapi ada orang yang relation oriented. Ya, kita masing-masing kan punya keluarga ya. Kerja kita juga untuk keluarga di rumah. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua. Kerjaan kalau dipikirin nggak ada habisnya, Mas. Nah, gitu ya. Ya, kita suka yang bos yang gimana? Yang kayak gitu tadi itu, yang relation oriented. Ya. Orang yang kayak gitu toleransinya tinggi banget. Ketuk pintu, selamat siang Pak. Wajah kamu masih pucat, saya kasih libur kamu seminggu lagi. Pak, saya mau kerja Pak. Kerjaan nggak ada habisnya Mas. Pulang aja. Seneng nggak punya bos kayak gitu? Seneng banget. Tapi nggak pernah dipasang oleh owner atau direktur. Orang seperti ini disukai teman, disukai anak buah, tapi tidak disukai manajemen.
Tapi kalau orang yang tadi 10% gua nggak mau tahu. Wah, saking dahsyatnya pokoknya kalau jam makan siang itu jam 10, jam 12 sampai jam 1. Kalau ada yang masih makan jam 1 akan saya gebuk. Wah, orang kayak gitu didoain ya Tuhan, Engkau berikan kekuasaan kepada setiap yang kau kehendaki dan Engkau mencabut kekuasaan kepada setiap kau kehendaki. Cabutlah kekuasaannya ya Tuhan orang ini. Ya, jangan lupa nyawanya juga. Berat itu doanya. Ya, hati-hati didoain. Kalau kita terlalu tegas, tidak toleran, Pak, saya izinnya saya ini jemput istri saya. Jempat, jemput. Enak aja. Ini kantor, bukan panti sosial. Ya, bukan yayasan. Paham? Paham, Pak. Pak, orang tua saya meninggal, Pak. Saya mau mengurus jenazah. Nggak ada orang di sana. Kan banyak tetangga sama saudara-saudara yang datang lain. Kamu rapat dulu sampai sore. Pak, meninggalnya sekarang, Pak. Iya, besok aja saya izinkan. Gimana sih, Pak? Wah, orang kayak gitu saya berdoa. Tapi ada juga yang Pak, ibu saya sakit, belum, belum, belum. Ibu itu adalah orang yang paling Anda harus hargai di dunia ini. Pulang. Ibu sakit. Sakitnya cuma batuk, pulang. Pak, ibu saya sakit, Pak. Cantengan. Pulang, pulang, pulang. Ibu cantengan aja suruh pulang. Kamu nanti kan bersujud di kaki ibu. Kamu kakinya cantengan ya sakit juga. Pulang, pulang, pulang. Jadi kayak gitu relation dan result oriented. Memang tidak ada orang yang ekstrim ya seperti itu, yang result seperti itu, yang relation. Tetapi orang yang dekat itu banyak, ya, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Orang yang dekat dengan yang result banyak, yang relation juga banyak. Orang yang dekat ini banyak. Maka range-nya di sini, ya, itu. Saya nggak tahu, Pak, kira-kira Pak Nyoman cenderung tegas atau cenderung toleran, saya tahu persis. Ya. Tapi dari sikapnya ketahuan nanti apa cenderung tegas. Nah, ini cenderung tegas. Ini ya, dari area sini cenderung tegas. Ya, ini tegas. Gitu ya, ini tegas ini. Tolerannya nggak ada. Oke. Tapi kalau teman-teman yang di relation oriented, ini cenderung toleran. Nah, ini toleran nih. Ini senang dengan anak buah sama teman tadi. Kalau di sana cenderung tegas, di sini toleran. Nah, saya kasih kasus. Nanti Bapak tanya prakteknya gimana. Tapi kayak Pak Nyoman. misalnya biaya kan dia udah biaya boleh didapat. Boleh. Nah. Oke, Pak Nyoman, sekarang saya kasih kasus sedikit aja, Pak. Kalau Bapak punya teman atau anak buah yang dia karena pembantunya pulang, dia bawa anaknya ke kantor, Pak. Anaknya di rumah nggak ada yang merawat, jadi bawa ke kantor anak kecil, ada 2 anaknya kecil. Ibu ini sudah janda, kerja, Bapak, terus datang kantor bawa anaknya. Bapak negurnya gimana? Apa nggak ditegur? Itu gimana? Pak Nyoman, ayo cara negurnya, Pak. Bapak gimana? Bilangnya gimana kepada yang bersangkutan? Kalau saya Pak ya, kalau memang Hmm. kalau Enggak, ke cara kantor, negurnya aja. Saya tanya cara negurnya aja. Nggak usah berskenario. Langsung negur aja. Maaf, saya agak arahinnya. eh maaf Ah, Bu, gitu, atau bingung ya. eh, Aduh. masih mikir juga Pak. Iya, berat. Berat. Karena antara apa? Antara result dengan relation. Iya, Iya. Nanti anak-anaknya disuruh angkat tangan juga untuk berdoa, mendoakan Bapak ini. Isi doanya tergantung dari Bapak negurnya seperti apa. Ayo coba Pak. Ayo. Nah, ini sudah seminggu nih bawa anak nih. 2 anak ke kantor. Waduh, kacau ini. Aduh, ibu-ibu gimana nih? Gimana Pak Nyaman? Kira-kira. mungkin kita ngasih solusi Pak ya, bisa Hmm. dititipkan ke Gimana negurnya? penitipan kayak Langsung gitu. aja ngomong. Misalnya saya, anak buahnya saya. Bapak negurnya gimana eh Pak?
Mbak, saya atau Mas, atau Ya, Mbak atau Ibu. Pak, mengingat ini merupakan lingkungan kerja yang memang butuh fokus yang tinggi juga. Kalau misalnya Bapak melakukan pekerjaan yang sekaligus mengasuh anak, membuat kinerja semakin tidak baik. Jadi sebaiknya untuk besok anaknya bisa dititipkan di penitipan anak dulu, Pak. Jadi Bapak bisa fokus untuk Saya melakukan. diem semua loh Pak. Malah saya diem semua Pak, nggak ada masalah apa-apa. Itu tidur di bawah. Ya, nggak baik juga sih, Pak, karena lingkungan kerja memang kalau memang Nggak baik kita. gimana? Justru kan dirawat orang lain. Sekarang Bapak tahu nggak ada kasus di Depok itu? Bapak baca nggak? Oh, malah marah, malah anak buahnya lebih kencang daripada Bapak. Bapak karena baca itu. Di Depok ada kasus penitipan anak, anaknya dibully, di anaknya di disiksa, ya. ya nyaya, betul. Belum nanti kalau Bapak tanggung jawab kalau ada gituan, ada kasus itu. Mau tanggung jawab Bapak? Nah, ngasih nafkah Ya, juga enggak. jadi Saya udah pilihan sih. janda Pak 7 tahun hidup sendiri. Bapak ngerti nggak nasibnya apa? Bapak tahu nggak sih sebetulnya perasaan seorang janda seperti saya ini? Wah, gitu Pak, dasar Pak. Aduh, kenapa saya bisa ngomong karena anak buah saya bisa kayak gitu. Ya memang ya apalagi maka tadi approach yang sangat benar. Jadi kalau kita sudah tahu anak buah kita seperti itu kebiasaannya, maka oke, Mbak, kita ajak baik-baik. Ini udah 5 hari. Nanti apabila apabila mau bawa anak lagi dikasih tahu kita supaya kita nanti kerjaan ritme kita tidak terganggu. Nah, gitu Pak, dikasih pemahaman Pak, jangan langsung ini kan kerjaan ya, tempat kerja ya. Jadi nanti kalau enggak, diajak bicara baik-baik Pak. Apalagi kalau dia sudah bawa minyak kayu putih, sudah bawa parem kocok, sudah bawa, itu hati-hati Pak. Itu berarti sudah kerokan, udah koyok semua nempel di situ, udah pusing pikir kehidupan ini. Ya, jadi kalau di mejanya sudah ada minyak kayu putih CS itu, nah itu berarti itu bukan bukan berarti terus ini bang apa pati pijat sih bukan itu juga. Tapi at least kita udah tahu persis bahwa dia itu orientasinya adalah relation. Relation jauh lebih penting. Gimana? Kalau nanti beberapa pekerjaan bisa dikerjakan di kantor juga, nanti pada saat di rumah juga dikerjakan ya. Nah, seperti itu senang. Nah, oke, sudah pertanyaan ini tinggal setengah jam lagi. Bagaimana sebetulnya kepentingan efektif itu? The purpose of business is to create and maintain customers. Ya, create and maintain. Create itu berarti membawa customer yang baru. Maintaining itu berarti memelihara customer yang lama, ya, pelanggan-pelanggan. Oke, saya nggak perlu bahas. Saya nggak perlu ini konsep saja. Nah, leadership itu bukan perkara titles ya atau julukan jabatan atau pangkat tersebut. Posisi juga enggak. Flowchart juga enggak ini ke sini ini sih enggak ada, enggak bisa di flowchartkan seperti itu leadership itu. This is about one life influencing another. Nah, itu sekarang mempengaruhi yang lain. Ya. Bagaimana caranya? Satu, Anda harus menjadi leader yang menginfluence. Ya. Artinya apa? Satu, help their followers transform their attitude towards behavior. Bagaimana sikap itu menjadi perilaku? Karena kalau sikap belum bisa dibaca atau belum bisa dilihat oleh orang lain, tapi kalau perilaku sudah bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana yang diangankan itu bisa menjadi contoh nyata atau bisa dilakukan aktivitasnya itu lebih baik. Kemudian yang kedua, help followers see the implication of their action and choices. Tadi saya sampaikan kalau ada kasus yang tadi ibu-ibu bawa anak tadi, ini sudah seminggu, mari kita diskusikan kira-kira gimana, berapa lama sih pembantunya pulang, atau berapa lama orang asisten rumah tangga pulang, atau nggak ada orang dekat, dan seterusnya. Kalau kita telepon bagaimana, kalau ini, itu aja, diajak ngobrol. Implikasi terhadap action and choice-nya apa? Choice-nya Anda membawa ke kantor, kalau enggak, nanti kita berarti saya harus merancang di sini ada mother cares atau mother rooms ya, atau ruangan khusus untuk ibu-ibu yang merawat anaknya. Nanti saya kasih waktu 1 atau 2 jam istirahat di situ sama anak-anak. Atau saya harus membuat
tempat mainan anak-anak di kantor ini. Tapi sekarang belum ada, karena belum ada mungkin bisa kita titipkan dulu. Gitu aja ngomongnya. Diajak bareng-bareng. Atau ibu mau investasi, kita lihat sebenarnya bisa juga. Yang ketiga adalah have followers become personally motivated to enact new behaviors. Nah ini Pak, Bapak dan Ibu sekalian, saya dulu punya atasan yang ini jangan ditiru ya. Cara membuat orang berubah itu enak, cepat. Gimana cara membuat orang berubah? Ciptakan ketakutan saja, dia pasti berubah. Nah, coba ya. Dan cara membuat orang berubah lebih cepat itu gampang. Apa? Ciptakan ketakutan yang baru. Waduh. Nah, ini nih. Jadi setiap hari diciptakan ketakutan. Waduh, jadi dia berubah dan bergerak itu berdasarkan ketakutan satu, ketakutan yang lain. Ya, ini nggak benar. Yang benar adalah kita ajak ke depan seperti apa, terus kemudian mari kita rancang bareng-bareng dalam kaitan dengan apa yang kita ingin tuju. Ya. Ya, waduh ini Mbak Sylvia, terima kasih sudah dikasih. Yang dikatakan baik itu gimana Mbak Sylvia ya? Saya belum tahu nih. Baik sama Mbak Sylvia saja atau baik ke semua anak buah? Wah itu ada sesuatu barangkali ya. Lalu personal ini. Oke, Pak Kapan itu kayak sudah terjawab ya. Saya lanjutkan. Atau barangkali ada pertanyaan lain silakan ya. Oke. Sekarang di slide berikutnya. Nah, bagaimana influence itu atau pengaruh itu seorang pemimpin yang berpengaruh itu bisa di-create atau diciptakan atau jangan yang menciptakan pengaruh dari mana saja. Satu pertama adalah trustworthiness. Itu Pak tadi ya. Supaya kita lebih confidence, maka kita harus meningkatkan trustworthiness skills kita, kemampuan kita menjadi orang yang layak dipercaya. Layak dipercaya itu karena tiga tadi, skills, knowledge, and attitude. Ya. Yang kedua expert. Expert berarti kita ahli atau kompeten di bidang itu. Ya. Jadi nggak usah ahli di semua bidang, tetapi ahli di bidang tertentu itu sudah expertise namanya. Dan yang ketiga attractiveness. Ya, kita harus menarik orang itu suka bergaul, berdiskusi, berbicara dengan kita itu karena apa? Orang tertarik untuk bekerja sama dengan kita karena apa? Yaitu Bapak bisa tiga-tiganya atau Ibu bisa tiga-tiganya, bisa dua di antara tiga ini, bisa satu aja juga apa salah. Ya. Ini, nah karena apa? Karena nanti ini bukan berarti saya mendikotomikan antara leader dengan manajer, bukan. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian dengan slide ini adalah bagaimana kita menjadi good leader and also good manager. Nah, jadi main lead ya, main lead itu manager leader atau lead man itu adalah leader manager. Artinya apa? Kalau Bapak dan Ibu sudah punya sikap kepemimpinan yang bagus, leadership yang bagus, maka tolong ditambahkan management skills-nya. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya management skills yang bagus, tolong ditambahkan leadership skills. Loh, kalau begitu apa bedanya dong? Nah, berarti bedanya adalah yang tadi di sini nih. Gitu ya. Jadi kalau tegas itu adalah orang yang bertindak sebagai seorang apa? Manajer. Nah, tapi kata toleran itu adalah orang yang bertindak sebagai leader. Gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau orang yang result oriented itu berarti Bapak dan Ibu sedang memerankan diri sebagai seorang manajer. Tapi kalau relation oriented, Bapak dan Ibu sedang memerankan diri sebagai seorang leader. Nah, gitu ya. Kalau di Indonesia, presidensial itu sama dengan kepala negara sama kepala pemerintahan. Kapan kita bertindak sebagai kepala negara dan kapan kita bertindak sebagai kepala pemerintahan. Jadi kalau di ASEAN juga banyak kerajaannya ya. Malaysia ada rajanya, ada PM-nya. Thailand ada rajanya, ada PM-nya dan yang lain-lain. Gitu ya. Ini contoh aja ya, kapan menjadi kepala negara dan kapan menjadi kepala pemerintahan. Nah, provide vision apa? Berarti leader itu
menentukan arahnya atau mempersiapkan arahnya. Kita mau ke sana, nanti kita tuju selama 2 tahun, bla gitu ya. Nah, manajer mau provide resources. Oh iya ya, Pak, kita butuh gawe yang begini-begini ya, gitu ya. Terus yang kedua, kalau leader itu pursue opportunities ya. Jadi dia, oh ada peluang tuh, ada prospek yang bagus, kita datengin. Itu tuh pemimpin tuh. Tolong didatengin teman saya waktu kuliah dulu, teman saya waktu SD, teman saya waktu SMA. Itu follow up itu. Tapi kalau manajer reduce task, Pak, yang nyata-nyata aja lah, nggak yang ngomongannya ngalor itu nggak usah di, ya udah kalau gitu. Yang ngomongnya gede Pak, saya invest di sini, tapi dia nggak pernah berhasil ya, gitu ya. Kalau leader itu menginspirasi, memberikan inspirasi itu artinya menimbulkan ide dan kreativitas bagi orang lain, menginspirasi orang lain, inspiring. Tapi kalau manajer berkoordinasi, unit apa dengan unit apa menghasilkan apa dan yang lain-lain, gitu ya. Kalau lead improvisation, kalau leader itu berimprovisasi, ya. Kalau manager provide structure, jadi strukturnya seperti apa. Jadi urusan manajer urusan kota, saya bertanggung jawab pada siapa, saya tidak bertanggung jawab pada siapa dan yang lain-lain. Nah, yang terakhir ini, kalau leader itu do the right things, kalau manager do the things right. Nah, bedanya apa itu right di depan sama right di belakang? Kalau leader itu adalah melakukan hal-hal yang benar. Ya, kalau tadi konsepnya mandate berarti melakukan hal yang benar dengan cara yang benar. Kalau manajer berarti melakukan yang benar dengan cara yang benar juga, tapi yang satunya yang penting. Kalau leader adalah melakukan hal yang benar, kalau manajer melakukan hal dengan benar. Ya. Berarti manajer tanda kutip ya, manajer itu sebetulnya kalau nggak benar dia langsung bisa dituduh sebagai orang yang nggak benar ya, atau maling ya, maaf bahasa saya kasar. Ya, melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang salah, itu korupsi kan. Benar saya korupsi yang butuh duit, tapi catatannya rapi ya. Tolong nanti kalau kita 5 orang korupsi, jangan sampai ada yang bersuara. Oh, jangan sampai ada yang nyanyi. Awas kalau ada yang nyanyi. Nah, itu berarti bersama-sama, gitu ya. Tapi kalau leader doing the right things, nggak pernah dia nyolong. Tapi kalau cara yang salah, iya sering. Saya mau ngeluarin duit tadi, ini untuk makan malam nih, kalian bersama, nggak boleh itu sebetulnya. Itu salah itu. Melakukan hal benar dengan cara yang salah. Kenapa? Harusnya dianggarkan. Dianggarkan, ditulis, makanya makan apa, berapa porsi, dan seterusnya. Ya, sehingga nanti kita dengan belajar ini, kita akan menjadi orang yang leader yang manajemennya bagus, atau manajer yang leadershipnya bagus. Doing the right things right. Melakukan hal benar dengan cara yang benar. Tugas kita itu. Ya, oke, ini mungkin paparan saya, tapi ada beberapa slide lagi belum saya akhiri. Ini masih panjang tapi nggak apa-apa. Ini tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan motivasi yang lain. Ini ya, jadi leadership itu ada 4. Nah, layak dipercaya dulu, baru percaya. Empowerment berarti pendelegasian atau didelegasikan. Power berarti apa ya, menambah penguatan ya, dan berkuat. Ya gitu ya. Karena bukan powerless gitu ya. Terus kemudian organizational berarti align, tidak align saja. Tadi ada pertanyaan tadi, saya jawab di akhir saja ini ya. Bentar. Ini nih, ini ada satu ungkapan peristiwa yang bagus banget ya. Suatu saat itu calon astronot ini mau terbang, ya, mau mengangkasa. Pada saat mau mengangkasa, dia langsung ke toilet. Dia ketemu sama 3 orang. Petugas kebersihan itu lagi bersihin. Terus ditanya, kamu lagi ngapain? Kalian ini lagi ngapain ini? Salah satu di antara mereka mengatakan, saya ingin mewujudkan misi astronot berhasil mendarat di bulan. Masa cuma nyapu gini doang? Nah, gitu. Karena pada saat dia ke belakang tidak terpeleset. Pada saat dia ke belakang dia tidak jatuh. Pada saat dia di belakang dia nggak buru-buru terus kemudian dia terhalang waktu pergi mau berangkatnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setiap orang harus berkontribusi terhadap tujuan yang besar supaya dia bisa ikut
andil sepenuhnya terhadap kapal itu, ya, atau terhadap organisasi itu. Oke, ini cerita seorang astronot tadi. Berarti bosnya, oh iya ya, terima kasih kalian sudah melakukan itu, karena dengan begitu maka saya menjadi lebih confidence memiliki anak buah seperti kalian, atau memiliki orang-orang seperti kalian. Doain ya saya berhasil. Nah, so we must have a ownership. Ya, kita change mindset, aware, and care. Ini saya nggak perlu bahas. Nah ini ya, mindset, vision, mission, and value, planning, self, and work-nya seperti apa, diri dan kerjaan seperti apa, engagement dibentuk atau keterikatan antara anak buah dengan atasan, anak buah dan seterusnya. Terus kemudian environment-nya support, motivasi yang bagus, maka EPOS itu energi positif, maka ini menjadi motivasi yang bagus dan kemudian akan meningkatkan produktivitas. Ya, ini contoh. Nah, ini kalau saya ditanya, jadi renungan ya, kapan hal apa saja bisa menciptakan keinginan setiap orang atau pihak untuk tetap bertahan menjadi bagian dari sebuah organisasi. Ya, ini contoh ini, Pak, Bu. Gimana cara membuat orang itu bertahan? Nah, itu. Satu, harus membuat komitmen. Karena komitmen itu dibangun oleh 3 hal. Satu, cost, challenge, and other people. Ya. Ada orang yang apa ya, yang bekerja itu karena sebabnya tertentu. Tapi karena ya keyakinan ya, saya kamu bekerja seperti ini ya karena yakin Tuhan akan membalas apa yang saya lakukan ini dengan kebaikan dan tidak melalui orang yang saya layani, tapi dari tempat lain atau orang lain ya. Ini etika agama itu mengajarkan demikian ya. Orang yang beri makna pada hidupnya dengan bekerja melakukan sesuatu yang mereka yakini kuat, walaupun berhujan-hujan ria dan mungkin sampai ke jalanan macet, tetap aja dia mereka berangkat kerja. Yang kedua challenge ya. Jadi mereka itu memberi makna pada hidup mereka dengan menginvestasikan energi mereka dalam hobi dan tantangan yang dipilih. Saya berhobi ini, saya memiliki hobi ini dan seterusnya itu diambil ya. Ada hobi fisik, naik gunung, atletis, dari teknik, atletis tidak bisa dari catur ya, tenis, sepak bola sampai ke senam bisa juga. Terus kemudian intelektual, catur. Ya, jadi terus kemudian ada juga yang berkaitan dengan artistik ya. Terus kesehatan dan yang lain itu berkaitan dengan challenge. Saya harus turun berat badan berapa? Saya harus beli sesuatu untuk untuk meningkatkan atau menaikkan level saya. Itu challenge. Yang ketiga ada other people. Orang itu bekerja karena apa? Ada jadi orang penting bagi orang lain. Itu motivasi. Ya. Saya kenapa masih bekerja di sini? Karena saya punya waktu istirahat di hari Sabtu Minggu. Karena punya istirahat dan seterusnya. Gitu ya. Kalau orang tertentu memberi makna hidupnya, merasa memiliki, ya sudah. Berarti ada hal-hal yang kaitan dengan apa yang Anda lakukan penting bagi kita apa enggak. Orang sakit ditungguin. Ya. Terus kemudian kalau sakit sudah ditungguin, terus kemudian kalau bisa ada perluan dibantu dan seterusnya. Ya. Dan sebagai penutup adalah good things never come from comfort zone. Jadi sebetulnya di Bapak dan Ibu sekarang teman-teman, kita itu tidak pernah PW ya. Jangan, walaupun sering dikatakan, tapi jangan sampai itu sering disampaikan. Orang banyak ngomong karena nggak sadar ya. Nanti kalau kebiasaan seperti itu dilakukan, nanti akan PW atau posisi enak. Udah, saya nggak kemana-kemana deh. Itu ya mesti harus tetap dilakukan yang terbaik. Walaupun kita nggak mau ngerjain. Tapi mesti harus di-drive dengan sesuatu. Great things never come from comfort zone. Tidak akan ada pernah kenyamanan yang baru kecuali kita melewati rasa ketidaknyamanan. Gitu ya. Are you ready? Nah, maka silakan kalau ada questions yang saya sampaikan tadi, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Vina dulu. Monggo Mbak Vina. Lanjut. Ya, terima kasih banyak Pak Nomo. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak juga. Nah, Bapak ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Rasanya Tadi belum sudah saya semuanya bahas. terjawab ya Pak ya. Oh ya. Oke. Ya, silakan.
Coba kita lihat Tadi dulu. sudah. Tadi sudah kayak. Sudah Apa semuanya, ada Pak? lagi yang pertanyaannya? Sudah. Eh, menjadi leader pada orang yang keminter katanya, Pak. Oh iya, iya, iya. Yang mana ya? Aduh, iya. Dari Oh, saya kelewat. MRK ini apa ya? Oh, Eh, bagaimana cara menjadi leader? Ya, Anda harus lebih pintar, itu aja. Satu, dua, atau diuji dengan hal-hal yang membuat dia jatuh di sisi mana. Ya. Memang ada orang yang ini tipe apa ya, komentar dan bos ya. Ya nggak ya, apa-apa. Kalau bosi kita banyak diuji ngomong aja, gitu ya, Pak Pak, ya. Bapak, kami ingin atau apa ya, kami ingin menyerap ilmu dari Bapak. Nah, gitu tuh. Hmm. Sehingga setiap Selasa saya programkan sharing session ya. Mati dia. Tanpa bayaran, Pak. Tambah mati lagi. Aduh. Jadi itu orang tipikal komentar yang NPWP, nambah pekerjaan wani piro. Jadi kalau ada apa-apa, berani berapa kamu bayar saya? Kayak gitu kadang-kadang gitu ya. Banyak Iya. bicara tapi tidak mau mengambil pekerjaan. Ya, kayak itu tuh dicek aja. Minta Pak, Bapak ngerjain. Ya, kalau kayak gitu ya, ini Mas KDM, Mas apa Mbak Prima ini. Anda ngerjain sesuatu, kalau misalnya di kerjaan, sesuatu, terus Anda lapor ke bos. Pak, ini yang saya lakukan ini atau ini, Pak. Nah, itu nanti. Menurut kamu yang mana? Ya udah yang ini, Pak, saya. Nah, gitu aja. Orang seperti itu mesti diuji. Dan Nah, sesekali terus dikasih panggung mungkin Pak Nomo ya. iya, betul. Dikasih panggung Kasih kita panggung disuruh dulu, bicara gitu ya. diuji. Ah, betul. Tapi ya terus ini Templangin. disiar, disiarkan dulu, disiarkan. Bapak ini akan kamu kurang ajar ya, gitu. Ya, gitu, nggak apa-apa. Kalau dia ini eh, satu, yang kedua, ini cara memberikan masukan. Cara memberikan masukan yang bagus itu adalah kalau kita sebagai seorang yang mental kita sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu bisa apa ya, hotel superior atau memberitahu atasannya, memberitahu teman, memberitahu anak buah. Kalau kita ingin memberikan feedback kepada yang bersangkutan, tolong feedbacknya itu lewat media. Media itu artinya sesuatu. Misalnya contoh ya, ini saya contohkan ke Mbak Vida. Jadi saya itu tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk memuji Mbak Vina, tetapi terus kemudian atas apanya. Ya, saya contohkan misalnya. Waduh, Mbak Vina cantik sekali. Ini mungkin karena ada make up yang dipakai karena sangat bersinar sekarang ini ya Mbak Vina ya. Jadi harus dibalik. Mbak Vina kelihatan lebih segar karena make up yang dipakai itu kelihatan jauh lebih fresh dan itu kecantikannya auranya tersinar. Wah, itu keren. Ya, jadi jangan langsung orangnya kemudian halnya kalau memuji itu. Kalau mengkritik yang kurang juga gitu juga. Ya, saya itu lagi mengembangkan bagaimana parenting dan seterusnya ya di kantor saya di rumah juga. Kita itu apa ya, terlalu menyampaikan sesuatu baik itu negatif atau positif langsung ke orangnya terus kemudian baru halnya. Kamu jadi anak kok goblok banget sih kerjaan gini aja nggak bisa. Kebalik. Tolong dikerjakan dulu ya. Nanti kamu baru kelihatan bagaimana kemampuan kamu di situ. Itu keren. Jadi kita itu selalu ngomong ke terakhirnya, menjudge, menghukum, menghakimi, mengasih julukan, tapi itu kemudian halnya nggak boleh. Ya, ini cara memberikan feedback yang bagus. Ya, jadi kalau ada atasan yang mengkritik seperti itu, Bapak diamin aja, nggak usah digubris itu berarti atasan nggak benar, Pak. Ya Bu, ya, jadi atasan nggak benar berarti tapi Bapak nggak benar nggak usah. Ya berarti ini lagi stres dia, itu aja. Kan stres itu ada 4 S ya, stres, stroke, selesai, syukuran. Nah, makanya harus dibalas dengan 4 S yang lain, kata saya. Senyum, sapa, salam, santun. Tapi itu susah dilakukan. Ini mudah dilakukan. Stres itu. Ya gitu ya. Jadi kalau kasih Bu Vina tadi benar, kasih panggung, kita jadwalkan, kita kasih. Dan kemudian kasih masukan. Bapak kayaknya keren deh kalau Bapak misalnya presentasi tiap hari Selasa.
Nah, saya akan nyari nanti kira-kira panggungnya di mana atau di arena apa. Wah, keren banget itu. Nah, jadi jangan sampai, wah saya yakin juga nggak mampu. Enggak, ini kita bikin jadwal. Pak, Bapak pengen hari Selasa, and every single Tuesday on after apa after hours or in the middle of the week, berarti Rabu, first time atau what itu keren itu. In English ya Pak, mati kau. Nggak jadi keminter Pak Nomo. Ah, udah lewat. Nanti kalau ditanya, emang kamu bisa? Saya usahakan. Nah, gitu. Saya kan gitu. Ya, ya, ya. Gitu ya, Mbak Vina. Dan Oke, teman-teman. Oke, baik. silakan yang lain. Yang lainnya, dari BPR Mulia Wacana, Pak Agus, izin bertanya, bagaimana cara menanamkan rasa percaya diri sebagai pemimpin atau leader, sedangkan kita berada di lingkungan atau memimpin orang yang lebih berpengalaman? Oh, tadi ini sudah ya, Pak, ya, sama pertanyaan yang pertama. Dah. Tadi mengembangkan tiga tadi, skills, knowledge, and attitude tadi ya. Jadi SKA itu harus menjadi pegangan kita. Artinya begini, kalau Anda pinter, jangan nanggung, knowledgeable namanya. Ya, kalau Anda terampil, Anda jangan nanggung juga, namanya skillful. Ya, tapi kalau attitude bagus itu semuanya rata attitudinal, bagus attitude. Attitude itu tadi saya katakan 60 sampai 80 bisa mempengaruhi kemampuan orang. Because attitude is showing how high you are. High, H-I-G-A. Kalau pinter itu menunjukkan how bright you are, seberapa encer otak Anda. Knowledgeable ya. Tapi kalau skillful, how right you are. Right itu seberapa benar kerjain pekerjaan. Jadi tiga hal harus meningkat, right, bright, and high. Nah, tapi yang paling dominan pengaruh kemampuan sekarang adalah di attitude, karena how high you are ada di situ. Ya, misalnya contoh, ada atasan yang omongannya, Mas, WC di mana WC? WC. Ya, berarti ini atasan omongannya nggak benar ini WC. Oh, baik Pak. Toilet aja sebelah kiri, Pak. Jangan oh WC Bapak di situ, Pak. Jangan gitu kayak gitu. Oh iya Pak, toilet di sebelah kiri Pak ya. Atau restroom ada di sebelah sana Pak. Tapi jangan sok-sokan ya. Ini sok-sok komentar. Oh lavatory, lavatory ada di. Waduh, ya, sok-sokan aja. Nggak benar juga. Itu Mbak Vina. Ya, Tadi baik, beberapa pertanyaan sudah Agus. saya jawab. Pak Jadi, Nyoman juga sudah tadi jawab. Oke. ya, Silakan. tidak menjadi leader pun kayaknya SKA ini kita perlu tingkatkan terus ya, Pak ya. Betul, Oke, betul, betul. Pak Nyoman Sulistiana, Oke. bagaimana Tadi sudah. cara seorang leader meningkatkan Sudah ada. engagement? Oh, sudah ini ya, Ya, engagement bila suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan. Oke. ya. Artinya kalau Nah, kalau itu dia seperti tadi saya sebutkan motivasinya. Jadi jangan sampai terlihat itu kalau misalnya kita perusahaan keuangan. Jadi begini, perusahaan keuangan berarti kita harus bantu menyelamatkan. Kalau saya dulu zamannya zaman sekolah, kalau bikin skripsi cari perusahaan yang mau bangkrut, pasti saran apa aja diterima, gitu ya. Nah itu ya gitu. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini Bapak masih bertahan, saya dulu masuk terus terang saja ngomongnya, saya memang kerja di Garuda tahun 92 saya masuk. Pada saat saya masuk Garuda tahun 92 itu dikasih tahu, now Garuda is already on chapter 11 katanya. Garuda, Mas, sampai ngapain kerja di sini? Udah mau bangkrut kok masih kerja di sini juga. Nah, saya masuk. Ya, mendingan jadi orang yang apa ya, dikenang dalam masa-masa susah daripada dikenang dalam masa-masa jaya. Kalau dikenang masa jaya itu kayaknya kita dompleng kesuksesan orang lain. Kalau saya gitu. Ya Pak Nyoman, kalau ada perusahaannya lagi kesulitan keuangan, Anda sendiri juga kesulitan soal, mari kita sulit bareng-bareng. Oh, sengsara udah biasa. Gitu. Kecuali kalau Anda anak sultan ya. Nah, tapi kalau kita senangannya anak sultan, ibu-ibu misalnya Mbak Ella ini, Mbak Ella itu sukanya Mbak Ella suka apa kepoin Cipung ya, anaknya Raffi Ahmad misalnya ini contohan ibu-ibu, aduh Cipung lucu banget sih. Begitu ini sebentar aja sudah viewersnya udah ratusan ribu. Ternyata ibu-ibu di hampir di seluruh Indonesia
buka Cipung ya. Rianza apa siapa namanya? Lupa saya. Itu ya, karena anaknya Sultan. Coba kalau anaknya orang biasa. Gak ada Ya yang ini lihat ya. di ngomongnya. Iya, ya gitu Pak. Oke, Oke. itu Pak Fira. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya, baik. Kalau di kolom chat sudah tidak ada, Pak Nomo. Silakan Bapak Ibu, Oke. siapa tahu ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan raise hand saja. Kalau saya tidak melihat, boleh langsung bersuara saja, dibuka mic-nya. Kita masih ada waktu sebentar, sedikit untuk bisa berdiskusi. Tapi kalau tidak, kita akan akhiri pertemuan Aku Bang Mastermind untuk sore hari ini. Ada Bapak Ibu? Belum ada ya? Atau Silakan. semuanya sudah mulai berpikir nih, Pak, saya ada di skala mana nih kalau saya Ya, sekarang jadi leader gitu betul, ya. betul, betul. Ya, Gitu. servant itu berarti kan leaders yang melayani. Saya tutup kalau saya ini ya, kalau boleh ya, sambil nunggu kalau saya ada yang nanya nanti. Iya, silakan. Jadi servant leader itu bukan berarti kalau ada apa-apa dia pengen dilayani. Sebetulnya kalau leader yang melayani itu adalah leader yang betul-betul memberikan kesempatan kepada orang lain, ya, kepada anak buah atau kepada teman-teman yang selevel sama dia, kolegis itu, yang berkontribusi terhadap kemajuan organisasi atau perusahaan. Nah, tapi dia tidak semena-mena. Contoh kayak gini ya. Kalau saya tuan rumah di rumah saya, terus kemudian ada tisu yang agak berantak, di tisu yang agak berserakan, ada tamu, pas ada tamu, saya tuan rumah, terus ada tisu, ya saya kasih contoh ngambil tisu itu buang tempat sampah. Jangan terus nyuruh-nyuruh terus. Gitu ya. Nah, nyuruh terus, Mbak tisu tuh buang dari tadi mana aja sih? Itu di depan tamu nggak boleh. Kemampuan kita mengelola diri dan apa emosional itu akan sangat terlihat oleh tamu dan anak buahnya. Ya Allah, saya ya Tuhan kok saya di satu itu. Yang kedua, kalau kita masih jadi anak buah, tetapi kita mentalnya mental pemimpin, kalau ada tisu ya langsung dibuang saja. Jangan nanya, Pak ini tisu boleh dibuang ke tempat sampah nggak Pak? Ya nggak usah, udah tahu-tahu ada tisu itu sampah ya dibuang ke tempat sampah. Satu. Yang kedua, bisa dikasih contoh. Ini kalau saya ada asisten rumah tangga atau pembantu gitu ya. Terus pembantunya nanya, Pak, mau disediain teh? Oh ya. Terus ngomong, Pak, tehnya habis, Pak. Apa ini ya? Atau tehnya ada tapi gulanya nggak ada. Bapak tetap mau teh atau air putih aja, Pak? Ya nggak usah nanya-nanya begitu. Ya. Mungkin bisa ke ibu, Bu, ini gulanya habis, saya beliin. Udah dulu deh, ada tamunya Bapak. Itu inisiatif namanya. Begitu nanti kerjain. Nah, tapi kita sudah bisa membedakan kalau tamunya itu mau tamu yang umur 60 ke atas ya jangan terlalu banyak gula. Ini teh manis banget, gak keminum. Marah-marah. Oh ini gimana kamu nyediain tamu terus mubazir ini tuh buang. Lain kali kalau tanya dulu. Waduh kan susah tamunya tanya. Kalau tahu usianya 60 tahun, maka tehnya dibikin, gulanya dipisah. Dikasih sendok tapi ini gulanya ada, tehnya ada, nggak dikasih sendok. Ya pakai jari kan. Gitu ya. Jadi artinya apa? Inisiatif atas hal-hal yang harus kita lakukan itu tidak harus datang dari pemimpin. Bisa datang dari siapa saja. Kalau kita sudah punya seperti itu, berarti kita sudah memiliki mental sebagai seorang pemimpin. Ya. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang sekiranya itu kegiatan atau aktivitas yang sepele sekali, maka servant leadership itu muncul pada saat kita melakukan itu menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kita. That is the true servant leader. Tapi kalau dia masih nyuruh-nyuruh saja, maaf saja. Bagi saya belum respect sama orang-orang seperti itu. Biasanya cuma nunjuk-nunjuk aja, gitu. Memang nunjuk pakai jari juga bisa, sekarang pakai HP, gitu ya. Tapi ya nggak begitu juga, ya, gitu ya. Begitu Bu Vina dan teman-teman sekalian. Terima Iya, kasih atas baik. Menarik sekali Pak Nomo. Jadi kalau kita menjadi seorang leader itu selain kita memberikan contoh, kita pun yang belum menjadi leader harus memiliki inisiatif gitu ya. Berarti kita sudah punya bakat-bakat sebagai seorang leader begitu ya, betul. servant leader. Mental kita sebagai mental seorang pemimpin, betul, betul. Ya. Bukan mental ya, mental. Dan leader tidak hanya dalam konotasi mungkin sebagai jabatan ya, Pak Nomo ya. Betul, Kehidupan kita betul. sehari-hari pun kita Makanya, juga bisa menjadi leader di mana saja yes, gitu. yes. Oke, Jadi baik. Ya, silakan. ya,
Jadi leader itu tadi di Jawa saya sampaikan bukan posisi, bukan jabatan, bukan pangkat, ya, bukan waktu, tetapi this is kondisi-kondisi yang terus berkembang. Jadi kepemimpinan seorang itu berkembang besarnya kalau irisan antara leader, follower sama situation itu jadi satu. Ada orang yang pemimpinnya bagus, leadernya bagus, followernya jelek banget, itu berarti leadershipnya kurang. Followernya bagus, leadernya bagus, situasinya babak belur, itu leadershipnya juga kurang. Nah, bagaimana seorang leader diukur adalah dengan bagaimana dia, anak buah, dan situasinya itu irisannya jauh lebih besar. Semakin besar akan semakin besar kepemimpinan yang besar, semakin berkembang. Itu barangkali ini pernyataan saya terakhir sebelum ditutup. Terima kasih banyak. Baik. Mohon maaf apabila ada tidak berkenan. Kalau belum ditutup juga nggak apa, saya terima pertanyaan. Ya, terima kasih banyak Pak Nomo. Baik, sebelum ditutup Bapak Ibu boleh dibantu untuk membuka kamera, kita foto bersama dulu seperti biasa. Walaupun kita webinar, ya tetap harus ada dokumentasinya Maaf, supaya Bayu. apa namanya dilihat-lihat gitu ya. Oh, saya pernah ikut pelatihannya Pak Nomo nih. Saya harus mengembangkan diri untuk menjadi leader di mana saja gitu ya. Oke, Siap. silakan. Mungkin teman-teman bisa dibantu. Ada sekitar 5 slide. Jadi semuanya sudah berpose di penampilan yang terbaik. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Bersiap semuanya. 1, 2, 3. Ya, silakan slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. Wah, ini banyak yang tertutup nih. 1, 2, 3. Slide keempat. Semakin banyak yang tertutup. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengikuti Aku Bang Mastermind untuk hari ini bersama Pak Nomo. Pak Nomo, terima kasih banyak. Dengan senang hati Mbak Vina, Ya, Mbak Ayu juga. Dengan senang hati, terima kasih. terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, teman-teman, Bapak Ibu silakan mengisi absensi kembali lagi bukan absensi, form untuk feedback supaya kita tahu apa yang mesti kita perbaiki. Terima kasih banyak Pak Nomo, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Terima kasih. sudah Ya. menuju Terima kasih, weekend. selamat sore. Oke, izin live ya. Oke, Ya, terima baik, kasih terima kasih Pak Nomo. Bu Ya, Vina. Pak Abdi Bayu. Mantap. Ya, terima Oke, kasih banyak. sehat-sehat Terima Ibu. Oke, sampai ketemu sehat-sehat ya Pak ya. Salam. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Asti Bayu. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa sebelum meninggalkan ruangan Zoom, silahkan untuk mengisi feedback form. Selamat sore semuanya dan kita ketemu lagi di Mastermind berikutnya. Selamat sore.